teriakan masyarakat yang bersumber dari public common sense tentang rasa keadilan sekarang membuahkan hasil. Saudara Hasto Kristianto dan saudara Tom Lembong yang keduanya telah divonis dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri sekarang mendapat amnesti dan abolisi yang artinya keduanya nanti harus dibebaskan. Ini bisa dilihat dari pengumuman atau jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Pak Dasko Ahmad, yang menyatakan DPR sudah setuju atas usul Presiden melalui dua surat, yaitu surat untuk 1.116 orang diberi amnesti dan satu orang, yaitu Tom Lembong, diberi abolisi. Saudara Hasto termasuk yang diberi amnesti. Perdebatan mungkin hanya teoritis yang akan terjadi. Mengapa yang satu amnesti, mengapa yang satu abolisi? Abolisi itu penghentian terhadap proses hukum yang sedang berjalan atas seseorang. Itu yang berlaku atas Tom Lembong. Sedangkan amnesti peniadaan akibat dari sebuah pemidanaan, sehingga sama juga harus bebas. Tinggal keduanya menunggu keputusan Presiden. Sesudah Presiden kirim surat, DPR setuju, lalu atas persetujuan itu nanti Presiden mengeluarkan kepres memberi amnesti dan abolisi kepada saudara Hasto Kristianto dan kepada Tom Lembong. Tapi yang terpenting sekarang jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik. Agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum, bukan karena pesanan politik. Sekarang memberi harapan baru kepada kita bahwa hukum akan mulai ditegakkan dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Kita doakan Presiden Prabowo tetap mendapat semangat untuk menjadikan negara ini sebagai betul-betul negara hukum. Jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya. Dan itu tidak boleh diulangi lagi. Selamat untuk Mas Hasto Kristianto, selamat pula untuk Mas Tom Lembong, dan selamat kepada masyarakat sipil, para pembuat amicus curiae, dan para akademisi yang telah meneriakkan kebenaran agar hukum dipandang sebagai hukum. Hukum tidak boleh diintervensi oleh politik atau pesanan-pesanan yang bersifat politis. Jadi sekali lagi kita berharap Prabowo sehat sampai 5 tahun ke depan dan tetaplah firm di dalam penindakan. Saya pikir kalau kita lihat dari beberapa ahli, beberapa orang, beberapa masyarakat yang menggunakan logikanya, dan kita sayangkan justru 3 hakim, saya menyebutnya hakim itu DPA namanya, Denny, terus kemudian Purwanto sama Alif itu ya, itu benar-benar. Makanya kemarin kan dia dilaporkan itu ke Komisi Yudisial. 3 hakim itu nalarnya sangat jauh dari apa yang kita harapkan sebagai seorang hakim yang harus menimbulkan kepastian hukum. Dan saya pikir pasti Pak Prabowo nggak mungkin nggak mengikuti case ini. Jadi artinya sudah firm di situ, kita appreciate karena ada suatu proses pengadilan anti korupsi yang sebenarnya benar-benar harus memenuhi unsur-unsur pasal 3 yang dikenakan kepada Thomas Lembong, which is itu tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kita berharap Prabowo sehat sampai 5 tahun ke depan dan tetaplah firm di dalam penindakan. Kalau abolisi kepada Tom Lembong itu menurut saya memang sudah pada tempatnya ya. Karena saya lihat pengadilan atau peradilannya itu peradilan sesat. Orang tidak ada mens reanya, tidak ada niat buruknya, tidak terima aliran dana, tapi tetap dianggap bersalah. Padahal sama sekali tidak ada tindak pidana korupsinya. Jadi abolisi itu adalah menghapuskan tuntutan, menghapuskan proses yang sedang dijalankan. Nah kalau Hasto itu diberikan amnesti bersama dengan tahanan-tahanan lainnya. Jadi
menghilangkan tindak pidananya. Jadi tindak pidananya itu sebenarnya tetap diakui tapi diampuni kalau amnesti. Jadi Hasto mungkin ya bukan peradilan yang sesat, walaupun ada target politik, memang terbukti tindak pidananya, tetapi kemudian tindak pidana itu diampuni begitu. Ya, Bung Refli, ini pengumuman baru saja diumumkan, tapi publik sudah melihat ada yang menilai bahwa ini keputusan yang diambil oleh Presiden dan disetujui oleh DPR ini adalah bagian dari strategi politik yang dilakukan oleh Prabowo. Tanggapan Anda? Pertama saya koreksi, tepatnya bukan persetujuan DPR. DPR tidak punya hak untuk menyetujui. DPR hanya memberikan pertimbangan. Ya, dengan pertimbangan. Nah, pertimbangan itu ya apapun isinya terserah, tapi intinya pertimbangan. Dan kalaupun Presiden DPR tidak menyetujui atau tidak atau memberikan pertimbangan negatif, tetap saja Presiden bisa melakukannya. Oke, itu satu ya. Nah, apakah ada motif politiknya? Ya pasti ada lah, nggak mungkin tidak ada. Iya kan? Tetapi mudah-mudahan motif politik itu bersinggungan dengan penegakan keadilan. Bagi saya, kalau untuk Tom Lembong itu adil. Untuk Hasto, saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya tidak mengikuti kasusnya dari dekat. Tetapi yang jelas dua orang ini beda paketnya. Satu paket abolisi itu artinya penghapusan, dianggap tidak ada, ya kan? Kalau yang satunya paket pengampunan, dianggap ada tindak pidananya, sudah divonis tapi diampuni, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Jadi kekecewaan itu bukan soal kekecewaan karena Tom dihukum, kekecewaan karena kenapa prosesnya jadi begini. Yang membuat kecewa itu karena proses kemarin. Kemudian putusannya itu seperti tidak ada korelasi. Persidangan lebih dari 20 kali. Itu banyak sekali. Di situ fakta, data, informasi semuanya disampaikan. Yang dalam putusan kok seperti tidak dimasukkan semua menjadi bahan pertimbangan. Bahkan hakim pun mengatakan bahwa tidak ditemukan mens rea. Ini jahat. Jadi kekecewaan itu bukan soal kekecewaan karena Tom dihukum, kekecewaan karena kenapa prosesnya jadi begini. Kenapa di sebuah proses pengadilan yang disorot oleh semua media, diikuti setiap persidangannya, yang datanya bisa diakses oleh siapa saja, sangat terang benderang. Dalam situasi begitu, lalu di ujung putusannya tidak sesuai dengan prosesnya. Semua orang bisa berbicara tentang kasus ini bukan menduga-duga, tinggal buka aja rekamannya semua, tinggal buka dokumennya semua. Dan ketika para ahli hukum itu mengatakan pandangannya, seperti Prof. Mahfud misalnya, orang yang sangat paham tentang hukum, profesor hukum, dia menyampaikan pandangannya, dia pakai yang objektif. Kan kadang-kadang kita karena teman, lalu kita pokoknya benar salah, dibelain. Ini bukan, kami inginnya adalah kalau memang salah, dihukum. Kalau memang tidak salah, ya tidak usah dihukum. Ini bukan subjektif, ini adalah kekecewaan objektif. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto berikan abolisi ke Tom Lembong. Artinya Tom Lembong dibebaskan. Dan menurut gue ini bukan hanya kemenangan buat Tom Lembong, tapi juga kemenangan buat seluruh masyarakat Indonesia. Artinya suara masyarakat masih didengerin. Ya walaupun masih banyak juga yang nyinyir bilang Pak Prabowo sok pahlawan, karena polanya terkesan sama kasus-kasus yang lain. Ya tapi gue gak peduli. Yang penting keadilan di negeri ini bisa ditegakkan seadil-adilnya. Walaupun last minute kesannya. Jadi gue tetap mau ngasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ya walaupun harusnya dari awal juga gak cukup bukti buat jadiin Tom Lembong itu tersangka, apalagi terdakwa.